Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Skor 0-0 tidak selalu menandakan kalau sebuah laga berjalan membosankan. Toh pertandingan antara Chelsea versus Manchester United yang digelar pada hari Minggu kemarin di ajang Premier League tetap menarik untuk disaksikan. Kedua tim tak mampu menciptakan peluang berbahaya di menit-menit awal pertandingan. Meski begitu, kecepatan permainan menjadi pertanda bahwa laga ini akan berjalan sengit dan seru. Drama tercipta ketika pertandingan memasuki menit ke-15. Sebuah berawal dari tendangan bebas Marcus Rashford yang sukses ditepis kiper Chelsea Edouard Mendy. Bola kemudian bergulir ke arah Mason Greenwood dan Callum Hudson-Odoi yang berduel fisik demi mendapatkan bola. Bola nampak berubah arah yang ternyata disebabkan oleh tangan Hudson-Odoi. Sekilas terlihat Manchester United akan diberi hadiah penalti. Namun wasit setelah melihat tayangan ulangnya lewat VAR tidak memberikannya. Setelahnya permainan berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat. Namun kedua tim gagal mengubah skor dengan gol yang membuat babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. 3 menit setelah kick-off, Chelsea langsung mendapatkan peluang emas dari kaki Hakim Ziyech. Tembakan first time yang dilepaskan usai menerima umpan dari Ben Chilwell mampu dihalau David De Gea nyaris saja. Manchester United mendapatkan peluang emas di menit ke-61. Manchester United versus AC Milan bakal mempertemukan dua striker yang pernah terlibat konflik, Edinson Cavani dan Zlatan Ibrahimovic. Pertandingan AC Milan versus United sekaligus menjadi ajang reuni Zlatan Ibrahimovic dan Edinson Cavani. Mereka pernah berbagi ruang ganti semasa memperkuat Paris Saint-Germain. Meski main satu tim, hubungan dua bomber haus gol tersebut tak harmonis lantaran terlibat persaingan dalam memperebutkan tempat sebagai penyerang utama. Kisah disharmonisasi mereka sempat dibeberkan oleh mantan rekan Ibra di LA Galaxy, Michael Chiani. Kebersamaan Ibrahimovic dan Cavani di PSG berlangsung selama periode 2013 sampai 2016. Dalam waktu kurun tersebut, Ibrahimovic menggelontorkan 121 gol buat Les Parisiens, sedangkan Cavani 81 gol. Kerjasama mereka menghasilkan total 12 trofi buat raksasa Prancis yang semuanya berasal dari kompetisi domestik. Ibrahimovic melanjutkan karir ke Manchester United, LA Galaxy, dan AC Milan setelah meninggalkan PSG. Sementara itu, Cavani melenggang menuju Old Trafford secara gratis pada musim panas 2020. Manchester United mendatangkan 3 pemain baru pada musim panas 2020, yakni Donny van de Beek, Alex Telles, dan Edinson Cavani. Namun tidak satu pun dari ketiganya yang bermain lebih dari 40% total menit bermain MU musim ini. Kendati demikian, MU menempati posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 13 pertandingan tersisa. Padahal pendekatan setan merah berbeda dengan Chelsea yang menghabiskan 220 juta pound sterling untuk 7 pemain baru. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer lebih fokus pada kualitas daripada kuantitas pada bursa transfer musim panas 2021.
Kami melihat skuad setiap jendela dan melihat apa yang ada di luar sana. Melihat apa yang kami rasa kami butuhkan. Mungkin ada cedera di skuad, mungkin ada alasan berbeda untuk perubahan, katanya. Dan rencana transfer kami, tentu saja kami punya rencana jangka panjang dan saya merasa skuad saya sekarang masih penuh dengan pemain muda yang bisa berkembang. Saya memiliki skuad kuat, skuad yang dalam. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu akan menjadi jumlah pemain X di musim panas. Kami masih melihat pemain dan itu harus yang tepat. Ini bukan jumlahnya transfer, ucap Solskjaer. Manchester United sedang pusing dengan masa depan striker Edinson Cavani. MU bisa terkena penalti berupa denda jika menolak mempertahankan Cavani musim depan. Pemain asal Uruguay itu bergabung dengan MU musim panas lalu dengan gratis setelah kontraknya bersama Paris Saint-Germain habis. MU hanya memberi kontrak berdurasi semusim kepada Cavani dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan lagi. Cavani sebenarnya tampil cukup memuaskan pada musim perdananya di Old Trafford. Ex pemain Palermo itu membuat 6 gol dan 2 assist dari 17 laga Liga Inggris 2020-2021. Namun, MU kabarnya berencana tak mengaktifkan opsi perpanjangan semusim lagi. MU keberatan mempertahankan Cavani karena faktor usia yang sudah 34 tahun dan seringnya diganggu cedera. MU lebih memilih mencari penyerang yang usianya jauh lebih muda. Kandidat utama adalah Erling Braut Haaland dari Borussia Dortmund dengan alternatif Andre Silva asal Eintracht Frankfurt. Akan tetapi dikabarkan ESPN bisa terkena masalah jika tak memperpanjang kontrak Cavani. The Red Devils bakal diharuskan membayar penalti cukup besar. Cavani diklaim akan tetap mendapatkan bayaran 2 juta euro dari MU. Meski kontraknya tidak akan diperpanjang lagi musim depan. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer beberapa kali telah menggenagaskan masa depan Cavani baru akan dibahas ketika musim 2020-2021 telah rampung sepenuhnya. Cavani sendiri sudah menegaskan betah bermain dengan MU. Jika dibuang, Cavani kemungkinan akan berlabuh ke klub Argentina Boca Juniors. Rumor bergabungnya Max Aarons ke Manchester United nampaknya tidak akan jadi kenyataan setelah Manchester United memutuskan mundur dari perburuan bek Norwich City tersebut. Menurut laporan tersebut, Manchester United keberatan dengan mahar transfer sang bek. Pasalnya Norwich City memasang harga yang cukup mahal untuk Aarons. Mereka menginginkan bayaran sebesar 35 juta pound sterling. MU menilai harga itu terlalu mahal untuk pemain 21 tahun itu sehingga mereka mulai mundur perlahan dari perburuan sang bek. Menurut laporan tersebut, MU memang sengaja tidak mau menghabiskan uang terlalu banyak untuk pos bek kanan. MU dikabarkan punya dana transfer yang cukup terbatas di musim panas nanti. Sementara MU punya beberapa prioritas untuk transfer. Jika mereka akan memfokuskan uang mereka di sektor prioritas itu, baru mereka akan membeli bek kanan baru. Mundurnya Manchester United ini menjadi kabar gembira bagi Bayern Munchen dan Barcelona. Dua raksasa Eropa itu dilaporkan juga meminati jasa bek 21 tersebut. Manchester United berencana menukar Alex Telles dengan bintang andalan Inter Milan. Bek asal Brazil itu dianggap gagal di Old Trafford. Dianggap flop atau gagal di Old Trafford. Alex Telles yang baru didatangkan oleh MU pada bursa transfer musim panas kemarin dikabarkan bakal menjadi alat tukar demi memuluskan ambisi mereka membajak Marcelo Brozovic dari Inter Milan. Laporan dari Interlife menyebutkan Manchester United berencana menjadikan Alex Telles sebagai bagian dari kesepakatan transfer untuk bisa memboyong Marcelo Brozovic dari Inter Milan di bursa transfer musim panas mendatang. Pasalnya Alex Telles yang dianggap tak terpakai dan lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan ini disebut bakal lebih berguna sebagai alat barter alih-alih sebagai bek sayap setan merah. Telles yang disebut memiliki nilai transfer sebesar 20 juta euro. Ini bakal menjadi bagian dari penawaran Manchester United yang diprediksi akan melayangkan proposal senilai 30-32 juta euro untuk menebus Brozovic dari Inter Milan. Kedatangan Brozovic ke Old Trafford sendiri dianggap bisa membuat lini tengah Manchester United bakal menjadi semakin solid dan menakutkan. Meskipun sebenarnya lini tengah Man United saat ini terbilang seram dengan daftar nama-nama mentereng seperti Paul Pogba, Fred, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Nemanja Matic, dan Donny van de Beek. Alex Telles sendiri terhitung kalah bersaing dengan Luke Shaw dalam memperebutkan posisi reguler di bek sayap kiri Manchester United. Padahal di awal kedatangannya dulu Telles disebut-sebut bakal menjadi kandidat reguler yang di sektor bek sayap kiri.
menggusur nama Luke Shaw yang telah menjadi langganan di posisi tersebut selama beberapa musim terakhir. Jalan Manchester United untuk mendapatkan Marcelo Brozovic dari Inter Milan diketahui tak bakal mulus, mengingat mereka bakal bersaing sengit dengan Liverpool yang juga tertarik dengan jasanya. Liverpool menaruh minat pada Brozovic setelah mereka terancam bakal kehilangan Georginio Wijnaldum yang disebut akan cabut ke Barcelona di akhir musim 2020-2021 nanti. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka Rafael Varane bakal dilepas Real Madrid di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid memutuskan untuk menjual Rafael Varane setelah melihat situasi kontraknya. Sang bek kontraknya habis di tahun 2022. Sejauh ini, ia masih enggan menekan kontrak baru di Real Madrid, sehingga Madrid tidak punya pilihan lain untuk menjualnya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, manajemen Madrid sudah menghubungi Manchester United. Mereka mengabarkan bahwa Varane akan dijual di musim panas nanti, sehingga Manchester United bisa mengajukan tawaran untuk sang bek. Pihak Real Madrid berharap manajemen MU segera mengeluarkan tawaran yang besar untuk bek timnas Prancis itu. Menurut laporan yang beredar, Real Madrid akan menjual Rafael Varane dengan harga yang sangat tinggi. Sang bek akan dibanderol di kisaran angka 70 juta euro. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Dua pemain incaran mereka, Jadon Sancho dan Erling Braut Haaland, akan dijual Borussia Dortmund di musim panas nanti. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United mengincar jasa Sancho dan Erling Haaland. Kedua pemain ini menjadi idaman Ole Gunnar Solskjaer sejak musim lalu. Namun, musim lalu United gagal mendapatkan kedua pemain ini, pasalnya pihak Borussia Dortmund enggan menjual kedua pemain yang dinilai pemain krusial bagi tim mereka. Namun, kabar gembira bagi MU, dua pemain ini dikonfirmasi bisa didapatkan di musim panas nanti. Watzke menyebut bahwa timnya saat ini sedang mencari keseimbangan di tim mereka. Ia ingin Borussia Dortmund memiliki tim yang kuat, di satu sisi mereka memiliki kestabilan finansial. Watzke juga menegaskan bahwa Borussia Dortmund akan mengupayakan segala cara agar tidak berhutang ke bank. Jadi ia terpaksa untuk menjual pemain-pemain bintangnya jika dirasa diperlukan. Baik Sancho dan Erling Haaland akan memakan mahar transfer yang besar. Sancho kabarnya akan dijual di angka 100 juta euro, sementara Erling Haaland akan dijual di angka 75 juta euro. Penyerang Gaek asal Swedia Zlatan Ibrahimovic akan melakukan reuni kecil bersama Manchester United setelah timnya saat ini AC Milan dipastikan bertemu MU di 16 besar Liga Eropa. MU versus AC Milan menjadi salah satu hasil undian 16 besar yang dilakukan UEFA. Ibrahimovic sempat mengantarkan MU menjuarai Liga Eropa 2016-2017 dan kali ini ia akan menghadapi sejumlah bekas rekan-rekannya mengenakan seragam rossoneri. AC Milan tiba di babak 16 besar hanya berbekalan keunggulan agresivitas gol tandang setelah menghadapi wakil Serbia, Red Star Belgrade, di babak sebelumnya. Sedangkan Manchester United mencapai babak 16 besar dengan skor agregat cukup meyakinkan, yakni 4-0 atas Real Sociedad. Kendati di leg kedua mereka cuma main nirgol 0-0 di Old Trafford. Leg pertama dijadwalkan berlangsung di Old Trafford pada 11 Maret sebelum kemudian menanti menjamu MU di Giuseppe Meazza sepekan berselang. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan pembelaan terhadap Anthony Martial. Ia menilai sang striker masih sangat layak untuk menjadi ujung tombak Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer menampik anggapan bahwa Anthony Martial bermalas-malasan di sesi latihan MU. Ia menyebut sang striker bekerja keras untuk memperbaiki penampilannya. Ole Gunnar Solskjaer juga meyakini tren negatif yang hingga pada Martial akan segera berakhir. Ia menilai sang striker akan menuai hasil dari kerja kerasnya. Musim ini Martial memang minim memberikan kontribusi bagi Manchester United. Sang penyerang hanya membuat total 7 gol dan 8 assist bagi Manchester United.